Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nidarsya Pratiwi dari Universitas Islam Riau, jurusan Psikologi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu perilaku prososial dari mata kuliah Psikologi Sosial dengan dosen pengampu Dr. Fikri, SPSI, MSI. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan apa itu definisi perilaku prososial dan apa saja sih faktor pendukung dan penghambat perilaku prososial dan proses melakukan prososial, lalu model perilaku prososial dan empati. Yang pertama akan saya bahas itu pengertian. Apa sih pengertian perilaku prososial? Pengertian dari perilaku prososial itu perilaku yang positif atau dengan kata lain, perilaku yang menguntungkan untuk orang lain. Contohnya tuh kayak tingkah laku prososial seperti menolong orang, yang dimana menolong orang itu menguntungkan untuk orang lain tanpa harus menyediakan suatu keuntungan langsung pada orang yang melakukan tindakan tersebut. Mungkin melibat suatu risiko bagi orang yang lain, orang yang menolong itu. Di sini saya akan masuk dari pengertian teori menurut Bregman. Perilaku prososialnya menurut Bregman adalah segala bentuk perilaku yang bertujuan untuk menyokong kesejahteraan orang lain. Adapun Bregman dan Deux menjelaskan bahwa perilaku prososial sebagai perilaku yang mempunyai konsekuensi sosial yang positif dan memperbaiki kesejahteraan fisik maupun psikologis orang lain. Di sini saya akan memberi salah satu contoh dari perilaku prososial yang ada di kalangan mahasiswa. Kayak seperti contohnya bencana alam yang ada terjadi saat ini, banjir dan tanah longsor. Biasanya itu kalau misalnya ada terjadi banjir di kalangan mahasiswa, itu mahasiswa tuh pada sibuk untuk terjun langsung membantu korban-korban bencana banjir. Kayak mereka bisa melakukan penggalangan dana atau seperti pakaian bebas atau berupa uang untuk gunanya membantu meringankan beban korban banjir. Atau bisa jadi atau kayak selain penggalangan dana, mereka juga kayak melakukan penggalangan penyuluhan. Atau ada contoh perilaku prososial lainnya, itu seperti kayak mahasiswa mengadakan sunatan massal atau bakti sosial atau kegiatan yang lain. Nah, di situ kita bisa kita lihat itu salah satu menunjukkan bahwa mahasiswa tersebut menunjukkan perilaku prososial yang tinggi yang dicirikan dengan bersedianya mereka memberikan pertolongan tanpa pamrih. Adapun salah satu contoh perilaku prososial yang dilakukan relawan pada mahasiswa untuk orang lain yaitu menjadi sebuah guru di mana sekolahan yang terpencil. Di sini saya akan menunjukkan video teman saya yang melakukan relawan menjadi 1000 guru pada sekolahan yang terpencil. Di sini saya akan menjelaskan proses perilaku menolong itu step by stepnya, seperti menyadari adanya situasi darurat, interpretasikan keadaan sebagai keadaan darurat, mengasumsi bahwa tanggung jawabnya untuk menolong, mengetahui apa yang harus dilakukan, mengambil keputusan untuk menolong. Jadi proses perilaku menolong itu ada 5. Yang pertama, menyadari adanya situasi darurat, menginterpretasikan keadaan, mengasumsi kalau bahwa dirinya itu bertanggung jawab untuk menolong sesama manusia. Yang keempat, mengetahui apa yang harus dilakukan. Jadi kalau misalnya keadaan itu banjir atau bencananya itu banjir, ya apa sih yang dibutuhkan untuk para korban banjir? Seperti pakaian, obat-obatan. Nah, terus kita ngambil keputusan untuk menolong. Keputusan, ayo udah dirumuskan ini, udah selesai, ya udah pergerakan yang ada dari keputusan. Lalu di sini ada yang namanya faktor pendukung perilaku prososial. Ada beberapa faktor kenapa seseorang itu menolong. Kenapa sih kamu mau menolong seseorang seperti ini? Kenapa sih kamu ada dalam hati kamu untuk menolong? Ya karena yang pertama ini menolong yang Anda sukai. Kayak misalnya kamu menolong teman dekat kamu lagi kesusahan. Terus yang kedua, atribusi menyangkut tanggung jawab korban.
Yang ketiga, model-model prososial. Seperti kayak contoh positif dari lingkungan dapat meningkatkan perilaku prososial. Yang keempat, motivasi integrasi moral. Faktor yang mempengaruhi prososial itu ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu keuntungan pribadi, norma dan nilai pribadi, empati, dan pengalaman dan suasana hati, kepribadian, religiositas, dan penyebaran tanggung jawab. Kalau yang eksternal, seperti budaya, keadaan orang lain, hubungan dengan orang yang ditolong, kondisi lingkungan, dan keluarga. Lalu, motif perilaku. Motif perilaku itu ada 3 motif. Yang pertama tuh self-interest, di mana pemusatan tingkah laku berdasarkan kepuasan dari pribadi. Yang kedua, integritas moral, yaitu motivasi untuk bermoral dan benar-benar terlibat dalam tingkah laku moral. Yang ketiga, motivasi untuk terlihat bermoral tapi mereka menghindari kerugian tingkah laku moral sebenarnya, itu hipokrisi moral. Lalu di sini ada emosi dan prososial. Apa sih sangkut pautnya emosi dan prososial? Emosi positif, apakah ada emosi negatif? Kalau emosi positif dengan prososial, di mana kondisi emosi positif dapat meningkat atau menurunkan perilaku sosial. Kalau emosi negatif dengan prososial itu seperti emosi negatif dapat menurunkan perilaku prososial. Jadi di sini itu kalau positif kita bisa meningkatkan perilaku prososial kita. Kalau negatif ya pastinya otomatis itu menurunkan. Kalau model perilaku prososial itu kayak hipotesis empati altruisme. Kayak sebuah dugaan bahwa tingkah laku prososial itu hanya dimotivasikan oleh keinginan untuk menolong seseorang yang membutuhkan pertolongan. Kayak contohnya yang tadi saya sebut, yaitu bencana alam. Kalau model perilaku prososial yang kedua ini model mengurangi perasaan negatif. Perilaku prososial dimotivasi oleh keinginan bystander atau penolong untuk mengurangi emosi negatifnya sendiri. Ketika kita mengalami perasaan negatif, ada kayak keinginan untuk membuat perasaan itu lebih baik. Salah satunya adalah membuat orang lain senang atau menolong orang lain. Karena motivasi karena ingin mengurangi perasaan negatif itu kayak seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan yang terakhir, yaitu empati. Salah satu sumber pendorong untuk melakukan prososial. Menurut Baron dan Bayerny, empati itu kemampuan untuk merasakan keadaan emosional orang lain, merasa simpatik, mencoba menyelesaikan masalah. Seperti ya bisa dijelaskan atau disimpulkan, empati itu adalah mengambil perspektif orang lain. Empati terdiri dari 2 komponen. Yang pertama itu afektif, yang kedua itu koneksi. Apa sih afektif itu? Afektif itu adalah orang yang berempati merasakan apa yang orang lain dirasakan. Kalau koneksi itu cuman hanya memahami orang lain merasakan dan mengapa, cuman hanya sekedar oh kenapa, oh oke, itu yang dia rasakan, cuman hanya sekedar itu. Tapi kalau afektif itu kita menjadi diri orang itu yang merasa terluka, yang merasakan hati dia yang gelisah, pas dia kita merasakan, sehingga kita tuh juga menangis, kita sedih, kita marah. Empati itu ada 3 cara bagaimana mengambil perspektif orang. Yang pertama itu membayangkan bagaimana sih orang lain mempersepsikan suatu kejadian dan bagaimana merasakan akibatnya. Yang kedua, Anda dapat membayangkan bagaimana bila Anda pada posisi tersebut. Yang ketiga, melibatkan suatu fantasi, merasa empati pada karakter yang kayak fiktif gitu. Cara meningkatkan perilaku prososial. Menggunakan media untuk meningkatkan perilaku prososial. Terus menganggap orang lain bagaimana diri kita itu sebagai keluarga. Yang ketiga, memberi perhatian pada norma-norma dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang perilaku prososial dan semua materinya yang sudah saya jelaskan. Apabila ada kesalahan dari pengucapan saya atau salah kata yang menyinggung perasaan para penonton saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.